Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, Nom. Setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak ku iman be Allah Rasul, kon ngapi itu onggol, kon ngundang aku ya teko. Ya seneng nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kue tanggaku, aku kon nurut be tonggo. Aku ora urusane mbek kowe. Aku mau nyaman mbek perintahe. Oh, nangis pemuda tadi itu tobat. Kalau kamu kan warga diri, orang kok dipimpong. Nek gak bakat wali blas ya. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena ya pikirannya namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundhut itu suwante suwen. Ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana aja? Ila khairi madhubin ilaih, kedat terbaik. Terus aku mbok kon urip awor kowe gak jelas iso ngrumat aku ta ora. Anak Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip mbek wong ora jelas sampai sing jelas. Ya wis kapundhut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mengko nek urip terus ora dosa apa to ngene. Gaya tok wis. Dosa kula cek kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati ora dosa meneh. Biasa wae nek apik mati biasa karena potensinya kamu urip suwi ku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat atau pas dosa? Ya ora usah ngono biasa ya. Ape mati ae matur pangeran Gusti nak saya ini mati nggih. Mati mawon nak saya ini urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan mungkin sampean mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurusin jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu enggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman yang dunia kowe roh. Oh karena ada oksigen. Terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh. Oksigen dari zat gini lah zat iku kok sapa ya ora roh. Mau gaya tok ngomong mau tetep akhir ora roh. Lan kadang kula gawok mbek goblok wis ora roh kabeh dari awal mau alam semoga iku gak usah nerang. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadillah, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tidak bawa logika pakai akal. Wah itu orang mati itu sudah nggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Dan masa catekar yang ngerti, jadi tanah itu tidak bisa apa-apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah, hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Dan kalau terus fakhrus minha, qala dawu sapa ta'ala fakhrus minal jannati. Nah kita memiliki Imam Suyuti ya aneh niki rati fakhrus minal jannati fakhrus mongko metu sira minha sanging jannah minal jannati swarga wa qila minas samawat. Fa inna kamu sak temne sira rajimun wong sing dilaknati matrudun sing ingkang dilaknati. Wa inna alaika lan sak temne kowe ngatasi sira laknati lanat ingsun ila yaumiddin maring tumeka hari pembalasan il jaza. Kala ngucap sapa iblis Rabbi do pengiran ingsun faang fir mongko kula aturi ngeki tempo panjenengan ingsun ila yaumi batsun maring dinane dintangeno sapa manusa inas. Kala dawuh sapa fa inna mongko sak temne sira iku minal mungdharin saking wong sing dikai tempo ila yaumil waqtil ma'lum tumeka maring dina sing ditentokno. Waqtan nafkhatil ula wektu tiupan sing pertama. Kala ngucap sapa iblis fa bi izzati mongko demi kehormatan panjenengan la ukhyanna
Iktine bakal nyesatno ingsun hum ing para manusa ajmain halis kabehane kabeh. Jadi iblis wis bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Iki rasa kuwatir, iblis iku yo dhaif, iblis ya lemah. Nyatane yo kowe tetep ngaji jalalan. Berarti ora sukses menyesatkan. Kodang di kowe iblis. Yo kodang sampeyan dikon ra ngaji tetep ngaji. Dikon paham tetep ora paham. Berarti iblis itu enggak keren loh. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Iblis. Jadi iblis itu yuk kalah orang kotor sibat yuk. Biasa mawon, ora usah sing iblis ya namung pangeran. Illa ibadah kecuali kaulane panjenengan sing sange ibad al mukhlasina sing ikhlas kabeh. Jadi dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awalnya. Cara bahasa Inggris pokoknya hilir sampai hulu sampai hilir itu ikhlas kabeh. Misalnya kita duit yakin nek iku wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu enggak merasa itu milik kamu. Sehingga enggak gampang undat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi undat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh, ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah, berarti masih potensi enggak ikhlas. Ya, jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah, itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Misalnya aku ngurmat yatim kok ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat. Dulu tak rumat tuh, saiki jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngurmat yatim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, enggak penting. Itu ikhlas. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala. Ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu iblis menyerah. Kecuali hamba jenengan sing ikhlas. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Binas fi fal haqqu mongko te barang kebenaran wal haqqu aqul. Binas fihima kelawan nasabnya fal haqqu wal haqqu wa rafil awal wa nasbisani. Fanasbu fil fi'li ba'da wa nasbu awal kila fil fi'lil madhkur wa kila alal masdar ya haqq uhiqqu al haqq wa kila ala nasi harfil qasam wa rafu ala mubtada'un mahdhuful khabar fal haqqu minni wa kila fal haqqu qasami wa jawabul qasam la amlam nayiktine bakal ngebai ingsun jahanam ing neraka jahanam nika sange sira ai fi dzurriyyati katik lan dzurriyyah panjenengan manan sange wong tabiya kang anut sapa man ka ing sira minim sange para manusa ajmaina halis kabehane kabeh. Niku mun bakasan-bakasane aku wis pokoke sampean maca kana kira kita napa qala fal haqqu wal haqqu napa aku mun liyane niku kira macam-macam wonten sing napa nasab rufa ana sing nasab wis pokoke niku kados khilaf-khilaf niku la amna yaktine bakal ngebae ingsun jahanam nama ing neraka jahanam nika sing sira bidzuriyatika kelaman anak turun sira wa mimanan sange wong tabi kang anut sapa man ka ing sira min sange annas ajmaina halis kabehane kabeh. Kul ngucap sira Muhammad ma as'alukum orang jalu ingsun kuming sira kabeh alaihi ing atase iki ala tablighi risalati tegese ing atase nyampe utusan min ajrin saking opah apa wae julin tegese opah ajrin maknane julin wa ma'ana lan ora ana saking utawi ingsun menal mutakallifina iku wong sing memaksakan kebenaran kabeh. Maksudnya mutakallifin memaksakan kebenaran sampai tak rewangi bohong tak rewangi rekayasa ilmu taqawilina. Tegese wong sing gawe-gawe kabeh Al-Qur'an ing Qur'an min tilqai nafsi saking sisi awak dhewe ingsun. In huwa ora ana te Qur'an imal Qur'an ora ana te Qur'an iku illa zikrun kecuali dadi kehormatan atau dadi zikir atau dadi nasihat. Idzatun tegese dadi nasihat lil alamina kedhe wong salam kabeh. Lil insi tegese kedhe manusa wal jin lan jin wal uqala ilan pira-pira wong sing duweni akal dunal malaikati ora kok malaikat. Maksudnya Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh. Sementara malaikat mesti soleh. Jadi nggak perlu diperingatkan dengan apa? Quran. Tapi ini
Niki pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasrif, untuk satu kehormatan. Kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua. Ada yang memang tidak soleh disolehkan. Ada yang potensi tidak soleh. Sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh, terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat, sehingga nggak butuh nabi. Saya ulang lagi, malaikat itu kan nggak mungkin tidak soleh, selalu soleh, berarti nggak butuh nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti, sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasrif. Tasrif itu keren. Nanti takoi ke melok kelompok isopo, melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, miman anta misalnya, min ummati habibika Muhammad, itu keren. Kayak termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo min ahsani kitabik, mengikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan tapi karena tasrif, satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama. Tradisi kita ahli sunnah ngikuti yang pendapat itu, ngikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasrif. Nambahi apa? Tasrif. Masyhur itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya, kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah. Yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yaf'alu ma yasha. Jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah, karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut, dari malaikat menjadi hina seperti itu. Terus Jibril akhirnya tanya, ya sudah, Jibril punya apa? Terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu? Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman. Apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah. Apa itu? Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dil arsy makin muta'in tamma amin. Terus kan fa amin tu ba'du. Baru setelah itu saya merasa aman, bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala mi'adalah. Pokoknya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan muta'in tamma amin. Berarti saya merasa aman, tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenenge apa? Berkah tasrif, apa berkah apa? Tasrif, jadi punya status kehormatan. Nah, yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi, yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya nggak soleh menjadi soleh. Dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh. Ya, jadi itu logika saja. Tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan. Jadi, wala ta'lamunna, yang ilan yaktine bakal ngerti temen sira kabeh ya kufar Makkah penduduk Mekah naba'ahu ing ceritane Quran. Ini ayat populer kula. Jadi kita ini pasti akan menyaksikan kebenaran beritane Quran ila yaumil kiamat. Sanurihim ayatina
fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wala ta'lamuna yaktine bakal ngerti sira kabeh ya kufar Makkah wong kafir-kafir Mekah naba'ahu ing ceritane Quran khabar sidqihi. Tegese cerita kebenarane Quran ba'da khinin sause engko. Tapi iki dawuhe pangeran. Terus Imam Suyuti nafsiri yaumil kiamah. Ya, tapi ini lagi-lagi tafsir ya, bukan Quran. Jadi cara Imam Suyuti, kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat. Tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita tahu banyak tentang berita benarnya apa? Quran. Nggih saya beri contohnya ngeten ya. Niki ben nambah iman kula jenengan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan orang yang mukjizatnya jelas Quran. Ya jelas kita sepakat Nabi itu orang yang mukjizatnya itu ngendikan Konstantinopel. Nabi itu orang Mekah. Itu orang Mekah, orang Medina. Itu ngendikan Turki, itu kan jauh sekali karena Turki itu ikut Barat. Tapi Nabi zaman itu ngendikan lataf tahunnal Konstantinia, kamu pasti nanti menaklukkan Konstantinopel. Terus Nabi menyebut pasukannya, menyebut tentaranya. Terus al-amru kama akhbarahu, kemudian kenyataannya Konstantinopel zaman Nabi itu kan hanya menguasai Mekah Medina. Dereng duki putih-putih. Syria itu era Umar. Tapi era Pangeran Fatih pun berapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan apa? Konstantinopel. Mergo Nabi nate dawuh mulai sekarang sampai kiamat uridot aliyah umatku dipertontonkan. Jadi Nabi sempat delok kalau cara Jawa TV lah. Jadi menawa Nabi ya pirsa kowe ngaji Jalalain paham ora paham ya. Ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi. Jadi ini akhir zaman ono wong ngaji go 3 perangkat kitab, pulpen, rekaman. Jadi apa kitab, pulpen, rekaman. Harusnya kamu lebih alim dibanding ulama dulu karena mereka salah satu kelas napa? Rekaman itu. Itu perso. Yang paling unik dari semua peristiwa itu nggih sekuaruan nggih peristiwane Suraka. Suraka niku sahabat rapati ganteng ndik. Nabi sering nak gojok Suraka suatu saat kamu pakai apa mahkotanya Raja Kaisar, Raja Kisra, Raja Persia yang Romawi. Romawi itu Kaisar apa? Kaisar. Singkat cerita, Ka'ab itu seorang ahli kitab, penginjil. Dia itu ada zaman Nabi, namanya Ka'bul Ahbar itu ada zaman Nabi. Makanya di Diba sering ada Al-Hadis Susani An Yasar bin Atok An Ka'bul Ahbar. Nabi lahirnya di Mekah sudah benar, hijrah ke Madinah sudah benar. Tapi Ka'ab itu masih gak mau iman karena dia baca di Taurat itu ada kata-kata wa sultanu bisam. Pusat pemerintahannya itu, jadi pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Karena Nabi wafat itu sebelum ada pusat pemerintahan di Syam. Syam itu ya Syria, Lebanon, Israel. Bareng era Sayyidina Umar, Syam itu ditaklukkan Umar. Terus akhirnya sebagian pemerintahan itu pusatnya di Syam, terutama era Muawiyah. Terus Nabi itu gojlok, kalau ketemu Suraka gojlok. Suatu saat kamu itu pakai bahasa Arabnya itu pakai mahkotanya Raja Romawi. Singkat cerita, dia ikut perang. Nabi pun wafat. Ikut perang, lala rojone keplayu. Mahkotane ceblok. Lala sing nemu iku tinggu. Ya ora pantes wong ndek maksudnya. Digojlok wis sahabat-sahabat. Setelah dipakai, didelok sahabat digojlok mergo elek ora pas. Terus dikonyoplok mbek Umar. Itu harus kamu copot dan nanti mau diletakkan dikasihkan ke Baitul Mal. Nanti uangnya dibagi. Masyhur terus Suraka protes, bukankah Rasulullah ngendikan di depan umum bahwa yang pakai ini saya. Terus Umar, innama qala laka Rasulullah litalbisaha wa lam yakul litamlikaha. Nabi hanya ngendikan kamu nanti yang pakai. Nabi tidak ngendikan kamu yang punya. Terus dicoplok. Lu bisa kamu bayangkan kejadian itu puluhan tahun setelah Nabi wafat, tapi Nabi ngendikan itu detik. Yang mengalahkan itu Umar. Nanti yang pakai mahkotanya itu. Coba misalnya saya ngomong kue, jebule Suraka mati sedurunge peristiwa itu. Kacau kan? Atau Umar meninggal sebelum penaklukan ini. Nabi itu ngendikan itu detik.
Dadi nabi yo pirsa nek kowe sok ben ngaji Jalalain terus paham ra paham guyu pirsa kabeh. Nah, begitu juga penelitian keilmuan sekarang itu banyak yang mengarah mendukung makna-makna Quran. Meskipun kita tidak tahu detailnya, misalnya dulu ya, misalnya antara laut, air tawar dan air asin, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Terus kemudian orang bilang barzah itu membran atau apa sajalah, yang jelas itu ada pemisah namanya apa? Barzah antara laut asin dan laut apa? Tawar. Begitu juga misalnya awalam yaro annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataq nahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in. Jadi dulu bumi itu ya satu pulau, kemudian pisah-pisah, kemudian ya sudah ada yang jadi laut, ada terus. Itu teori keilmuan itu sama, bahwa dulu misalnya Jawa sama Sumatera itu satu bumi, satu pulau, kemudian dipisah. Pertama roton itu gandet, fafataq nahuma, kemudian tak pisah. Lah iya, makanya Allah sudah ngendikan wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Kamu akan tahu cerita kebenaran Quran ini tunggu saja setelah ini. Nah, kemudian hanya ulama yang mengatakan yaumal qiyamah, tapi itu lagi-lagi itu tidak Quran. Quran hanya ngendikan ba'dahin. Yang yaumal qiyamah itu ngendikane ulama. Makanya kita harus paling gampang itu hadis. Wis jelas itu hadis. Pokoknya hadis tentang sosial. Suatu saat akan datang zaman qalilin ulama'uhu tapi kasirin. Wah, itu ora trimo bener banget ya. Yang ulamanya sedikit, tukang khutbah, tukang pidato maksudnya. Wah, guys, ora trimo bener banget. Dan itu Nabi ngendikan itu detail, terutama sampean delok. Saya kan punya kitab namanya Sirah Nabawiyah, juga punya kitab banyak lah tentang. Itu sampai Imam Bukhari itu kenangannya itu. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis waktu saat kamu membuka Konstantinopel itu masih Kristen. Semua Konstantinopel rawinya itu ya nggak ngerti, pokoknya ngomong aja sanate ngono mendingan. Ditakoki lah kapan, bos, pokoknya sanate ngono. Tapi sekarang jadi nyata Konstantinopel Turki itu dulu ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu masih dikuasai nama Kristen. Tapi Nabi ngendikan detail delok tentang Bukhari, kitab Alamatin Nubuwah. Itu detail sekali. Innakum sataftahuna Misra, kada sataftahuna itu sampai. Padahal Nabi buatan menangi terbukanya Irak, terbukanya beberapa negara Nabi buatan menangi, Pak. Tapi zaman Nabi ketika itu detail. Sataftahuna Qaisar fala Qaisar ba'da wa saftahuna Rum itu detail. Sampai ya tadi sedetail nanti yang pakai mahkotanya itu kamu. Terus setelah nyata, mesti nyata itu ya memang bener-bener sing nemu itu Surabaya kok ralio. Ya karena Nabi nanti ngendikan uridot ale umat itu semua yang akan terjadi ila yaumil qiyamah itu pernah uridot, namun dipertontonkan, diperlihatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dihentikan. Makanya saya jamin asal riwayat itu sahihah, saya ulang lagi asal riwayat itu sahihah dan benar nisbat itu ke Nabi pasti akan terjadi sesuai dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.